Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kita selaku umat muslim pasti sudah tidak asing mendengar nama Nabi Khidir. Keberadaan Nabi Khidir sendiri masih misteri. Ada yang beranggapan beliau sudah meninggal. Ada pula yang berpendapat bahwa Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, kami ingin menceritakan beberapa kisah Nabi Khidir. Semoga bisa diambil hikmahnya. Dalam salah satu ceramahnya, Kiai Haji Hasbullah asal Sumeneb menceritakan, ada santri yang paling bodoh di kelasnya, tapi berambisi ingin bertemu Nabi Khidir. Hal itu dikarenakan si santri ingin pintar tanpa harus belajar. Sebab menurut cerita yang ia dengar, bila seseorang bisa bertemu Nabi Khidir, orang tersebut akan mendapatkan ilmu laduni. Kemudian salah satu temannya memberitahu caranya. Ia harus tirakat semalaman dengan cara berendam setengah badan di sungai dan membaca amalan-amalan tertentu. Meskipun syarat tersebut tidak mudah dilalui, santri ini bertekad untuk melakukannya. Tapi sebelum laku tirakat itu terlaksana, ia diminta oleh sang kiai untuk menjadi abdi dalam atau pelayan pribadinya. Mendapat tawaran yang istimewa dari sang kiai, ia dengan senang hati langsung menerimanya. Karena tidak sembarangan santri bisa menduduki posisi tersebut. Ia berpikir dengan menjadi abdi dalam sang kiai akan lebih mudah baginya untuk belajar langsung dan tidak perlu belajar seperti santri pada umumnya yang harus memenuhi aturan ketat yang ditetapkan oleh pengurus pesantren. Karena sudah sibuk melayani sang kiai, rencana tirakat agar ketemu Nabi Khidir akhirnya batal dilakukan. Bahkan dirinya sudah lupa dengan rencana tersebut. Meskipun demikian, di hatinya masih terpendam keinginan yang mendalam untuk berjumpa dengan Nabi Khidir. Pada suatu hari, sang kiai menyuruh santri ini mengantarkan barang yang harus menyeberangi sungai. Barang tersebut harus sampai di tempat tujuan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Di dalam perjalanan saat ia hendak menyeberang sungai, santri ini berjumpa dengan kakek tua. "Hai anak muda, kemarilah," panggil kakek tua tersebut. Si santri segera mendekatinya. "Ada apa, kek?" tanya santri itu. "Tahukah kamu siapa aku?" kakek itu balik bertanya. "Tidak tahu, kek," jawab santri tersebut. "Aku adalah Nabi Khidir," balas kakek tua. "Nabi Khidir?" ucap si santri kaget seolah tak percaya. Ia pun langsung menunduk, bersalaman dan mencium tangan Nabi Khidir. "Aku ingin mengajakmu untuk beberapa hari. Taruhlah barangmu di sini. Ia tidak akan hilang dan juga tidak akan rusak." Mendengar hal itu, si santri hanya terdiam. Ia terlihat sedang berpikir. "Aku akan mengajarimu ilmu yang selama ini kau harapkan dariku. Ilmu apa saja, terserah yang engkau minta," ucap Nabi Khidir melanjutkan. "Tapi saya mohon maaf, saya tidak bisa tinggal lama di sini karena saya mendapat tugas dari Pak Yai untuk mengantarkan barang ini tepat waktu," balas santri tersebut. "Itu gampang, kamu bisa mengantarnya setelah kamu selesai belajar kepadaku," ujar Nabi Khidir. "Sekali lagi saya mohon maaf wahai Nabiullah, saya tidak bisa berlama-lama dengan Anda," kata si santri. "Jangan khawatir, saya jamin barang itu akan sampai ke tujuan sesuai dengan waktu yang kutentukan," balas Nabi Khidir. "Wahai Nabiullah, saya mohon pamit, saya harus segera mengantarkan barang ini tepat pada waktunya," ujar santri tersebut. "Apakah kamu tidak menyesal? Kamu tidak mendapatkan ilmu dariku," ucap Nabi Khidir. "Tidak wahai Nabiullah," jawab santri tersebut. "Baiklah, karena engkau lebih memilih patuh pada perintah gurumu,
maka aku akan menemanimu dalam perjalanan." Di sela-sela perjalanannya, Nabi Khidir kembali berkata, "Kamu benar wahai anak muda, patuh pada seorang guru itu lebih baik, termasuk dari ilmu yang kau cita-citakan dariku. Aku bangga kepada ketulusan hatimu dalam mematuhi perintah gurumu. Oleh karena itu, aku akan mengajarimu hikmah di sepanjang perjalanan ini." Kisah berikutnya adalah santri Jombang bertemu Nabi Khidir. Disebutkan bahwa ada seorang santri Jombang yang sangat ingin bertemu dengan Nabi Khidir, tapi di alam nyata, bukan sekedar dalam mimpi. Sosok Nabi Khidir adalah seorang nabi yang belum wafat hingga saat ini. Meski demikian, tidak sembarang orang yang mampu berjumpa dengan Nabi Khidir, hanya orang-orang tertentu saja. Kemudian santri ini memberanikan diri menyampaikan keinginannya tersebut kepada gurunya. Singkatnya, sang kiai pun berkata, "Bisa saja bertemu dengan Nabi Khidir, asalkan ia bisa memenuhi persyaratannya. Kalau kamu ingin bertemu dengan Nabi Khidir, datanglah sholat Jumat pertama kali sebelum orang lain datang, dan pulanglah sholat Jumat paling akhir setelah semua orang pulang. Lakukan hal ini selama 41 kali Jumat, tanpa ada satu Jumat pun yang terlewat," pesan sang kiai. Santri ini pun menyanggupinya. Ia datang sholat Jumat paling awal sebelum ada seorang pun datang, dan pulang paling akhir ketika masjid sudah tidak ada orang. Setelah ia melakukan sampai 40 kali Jumatan, tibalah waktu Jumat yang terakhir. Sebelum ia berangkat sholat Jumat, ia terlebih dahulu sowan kepada kiainya. Kemudian sang kiai berpesan, jika nanti ia pulang dari masjid dan bertemu dengan orang asing yang tidak dikenalnya, sang kiai meminta santri tersebut untuk menjabat tangan orang itu dan meminta doa darinya. Namun setelah sholat Jumat selesai, saat itu yang ia temui hanyalah seorang penjual gado-gado. Santri ini pun kembali ke pondok dengan perasaan kecewa karena yang ia tunggu tidak datang. Sesampainya di pondok, ia menumpahkan kekecewaannya dan mengatakan hanya bertemu dengan penjual gado-gado saja. Mendengar itu, sang kiai hanya tersenyum. Lalu beliau berkata kepada santrinya, "Nanti Jumat depan kamu sholat seperti biasanya, berangkat paling awal dan pulang paling akhir. Jika bertemu dengan orang asing yang baru kamu lihat, segera jabat tangannya." Jumat berikutnya, si santri menuruti perintah gurunya. Setelah sholat Jumat selesai dan masjid sudah terlihat sepi, ia duduk di halaman masjid sembari menunggu orang asing yang lewat. Tapi yang ia temui justru orang Cina dengan menggunakan celana pendek. Batinnya menolak mengatakan bahwa lelaki tersebut adalah Nabi Khidir. Karena mana mungkin seorang Nabi Khidir menyamar sebagai orang Cina dan bercelana pendek. Ia pun enggan menyalami orang tersebut. Ia memilih untuk balik ke pondok. Sepulangnya dari masjid, santri ini pun kembali mengatakan kepada kiainya bahwa ia tidak bertemu dengan Nabi Khidir. Yang ia temui justru orang Cina bercelana pendek. Sang kiai kembali tersenyum mendengar penuturan santrinya. "Jumat depan adalah kesempatan terakhirmu. Gunakan kesempatan ini baik-baik. Ingat, jangan biarkan nafsu dan prasangkamu mengalahkan ketaatanmu kepadaku. Karena kalau kamu tidak taat terhadap nasihatku ini, maka selamanya kamu tidak akan bertemu dengan Nabi Khidir," kata sang kiai menasehati. Jumat berikutnya, si santri kembali melaksanakan perintah kiainya. Ia berangkat sholat Jumat paling awal dan pulang paling terakhir. Seusai sholat Jumat, ia duduk di halaman masjid untuk menanti orang asing yang lewat. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan kehadiran seorang pengemis yang berpakaian kumuh dan bau tidak sedap. Badannya penuh koreng serta dikerumuni lalat-lalat. Si pengemis terlihat berjalan tertatih-tatih. Tanpa pikir panjang, santri ini langsung mengejar si pengemis. Ia pun mengajaknya salaman dan mengabaikan rasa jijiknya. Ternyata memang benar,
pengemis tersebut adalah Nabi Khidir yang selama ini ingin ia temui. Pengemis yang tadinya berbau busuk dan penuh koreng, kini tiba-tiba berubah menjadi sosok yang berwibawa, dan bau badannya menjadi harum dan wangi. "Wahai Nabiullah, saya telah menunggumu selama 42 Jumat. Mengapa engkau tak kunjung datang?" tanya santri tersebut. "Bukankah gurumu telah berpesan untuk bersalaman dengan orang yang kau temui terakhir kali setelah sholat Jumat? Secara tidak langsung, gurumu juga menyuruh untuk menemui dan bersalaman dengan penjual gado-gado, dan menyuruhmu untuk menemui dan bersalaman dengan orang Cina yang bercelana pendek. Nafsu dan prasangkamu kepada kiaimu telah mengalahkan mata hatimu. Itulah yang membuat dirimu terhijab dari diriku." Ucapan Nabi Khidir ini membuatnya tersadar bahwa ia telah melanggar nasihat dan perintah kiainya. Kemudian Nabi Khidir kembali berkata, "Sekarang apa yang ingin kau minta? Kekayaan? Jabatan? Katakan saja, nanti aku akan panjatkan doa kepada Allah." Santri itu menjawab, "Wahai Nabiullah, saya hanya ingin Anda mendoakan saya agar mendapatkan kebaikan dan dilindungi dari segala keburukan di dunia dan akhirat." Nabi Khidir pun memenuhi permintaan tersebut. Sekembalinya ia ke pondok, ia pun menceritakan kepada sang kiai tentang pengalamannya telah bertemu dengan Nabi Khidir. Sekaligus ia meminta maaf karena sempat tidak menjalankan nasihat dan perintah kiainya. Santri tersebut juga menyampaikan bahwa dirinya telah meminta Nabi Khidir untuk mendoakan kebaikan. Setelah sang kiai mendengarkan semuanya, beliau berkata kepada santri tersebut, "Mulai besok kemasi barangmu dari pondok dan pulanglah dan berdakwahlah di daerah asalmu." Kisah berikutnya adalah Nabi Khidir dan Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Hamid Pasuruan adalah salah satu ulama di Indonesia yang terkenal dengan kewaliannya. Mbah Hamid Pasuruan, panggilan akrab beliau, dikenal sebagai wali oleh banyak orang karena sering menampakkan karomahnya. Salah satu karomah yang pernah ditampakkannya adalah mudahnya beliau bertemu dengan sosok Nabi Khidir. Dan bertemunya ini terkadang ketika Nabi Khidir dalam bentuk penyamarannya, di mana banyak orang yang tidak menyadari akan kehadiran Nabi Khidir. Pernah pada suatu hari, Mbah Hamid menjelaskan kepada Kiai Yunus Tulung Agung bahwa besok pagi sampai duhur akan hadir Nabi Khidir. Berita ini kemudian menyebar kepada semua jamaah dan para kiai. Makanya sejak pagi habis subuh, jamaah berduyun-duyun ingin bertemu dan bersalaman dengan Nabi Khidir. Tampak juga para kiai dan habaib yang datang. Di tengah-tengah ramainya jamaah, tiba-tiba datang seorang anak muda dengan berpenampilan gaul. Mereka mengira anak muda ini hanya iseng saja. Mau bertemu Nabi Khidir malah berpakaian tidak selayaknya. Ketika si pemuda bertemu Mbah Hamid, pemuda ini langsung bersalaman dan mencoba mencium tangannya. Namun ditolak oleh Mbah Hamid. Bahkan sebaliknya, Mbah Hamid juga mencoba mencium tangan pemuda ini, tapi si pemuda juga menolaknya. Kejadian itu tidak mendapat perhatian para jamaah. Mereka mengira memang begitulah akhlak Mbah Hamid karena beliau selalu memuliakan para tamunya. Setelah bertemu Mbah Hamid, pemuda ini segera mengganti pakaiannya dengan pakaian kotor. Pemuda tersebut lalu membersihkan selokan di sekitar rumah Mbah Hamid. "Kamu lihat pemuda itu? Dia adalah Nabi Khidir," bisik Mbah Hamid kepada Kiai Yunus. Bergetarlah Kiai Yunus karena ia menyaksikan langsung Nabi Khidir. Ketika azan duhur berkumandang, si pemuda menghentikan pekerjaannya dan pergi meninggalkan rumah Mbah Hamid. Sedangkan para jamaah menunaikan sholat duhur bersama Mbah Hamid dan para kiai yang hadir. Setelah selesai menunaikan sholat duhur berjamaah, salah satu dari mereka bertanya, "Pak Yai, waktu duhur sudah lewat. Kenapa Nabi Khidir belum juga datang?"
Bukankah kalian melihat anak muda yang membersihkan selokan di sini? Dialah Nabi Khidir." Para jamaah dan tamu akhirnya menangis. Mereka tidak menyangka bahwa anak muda yang berpakaian gaul adalah Nabi Khidir. Padahal mereka ingin sekali bersalaman dan mencium tangannya untuk mendapatkan keberkahan. Kisah ini diceritakan langsung oleh Kyai Yunus Tulung Agung di salah satu ceramahnya. Kisah berikutnya adalah Nabi Khidir dijual sebagai budak. Sosok Nabi Khidir banyak dikenal dan diketahui oleh masyarakat luas karena kisah-kisahnya yang menakjubkan. Bahkan kisah Nabi Khidir juga terdapat dalam kitab suci Al-Quran, lebih tepatnya pada surat Al-Kahfi. Kisah Nabi Khidir yang terdapat dalam Al-Quran tersebut menjelaskan tentang bagaimana pertemuannya dengan Nabi Musa, dan terdapat banyak hikmah dari kisah tersebut. Di balik sosok misterinya Nabi Khidir, ternyata terdapat sebuah kisah yang menerangkan bahwa beliau pernah dijual oleh seorang pengemis dan akhirnya menjadi budak. Pernah pada suatu hari, Nabi Khidir sedang berjalan-jalan di tengah pasar Bani Israel. Lalu beliau berpapasan dengan seorang pengemis. Pengemis tersebut tidak mengenal Nabi Khidir. Kemudian pengemis itu berkata kepada Nabi Khidir, "Sedekahlah padaku, semoga Allah memberkahimu." Nabi Khidir lantas menjawab, "Dengan nama Allah, sayangnya aku tidak punya sesuatu yang dapat aku berikan kepadamu." Lalu pengemis itu kembali berkata, "Aku mohon padamu wahai Tuan, atas nama Allah aku melihat tanda-tanda kebaikan di wajah Tuan dan aku mengharapkan berkah dari Tuan." Nabi Khidir membalas, "Maafkan aku tidak punya sesuatu yang dapat aku berikan kepadamu, kecuali engkau membawaku lalu engkau jual diriku ini." Si pengemis sontak terkejut dan heran. "Apakah engkau bersungguh-sungguh wahai Tuan?" tanya si pengemis tak percaya. "Iya betul, sesuai perkataanku tadi. Sebab kamu terus meminta dengan membawa-bawa nama Allah. Aku tidak enak hati untuk menolaknya. Maka jual saja aku ini," ujar Nabi Khidir. Setelah percakapan itu terjadi, pengemis tersebut segera ke tempat perdagangan budak. Ia menjual Nabi Khidir dengan harga 400 dirham. Maka Nabi Khidir pun menjadi milik pembelinya. Si pembeli adalah saudagar kaya yang baik hati. Ia tidak pernah menyuruh sama sekali dan tidak pernah menggunakan tenaga Nabi Khidir. Hal itu membuat Nabi Khidir merasa heran. Beliau pun lantas berkata, "Wahai Tuan, Anda telah membeliku, tentu untuk mendapatkan manfaat dariku. Maka perintahkanlah aku untuk melakukan sesuatu." Sang majikan menjawab, "Aku tidak mau menyulitkan dirimu karena kamu sudah tua dan lemah." Nabi Khidir terus memaksa supaya dirinya diperintah. "Sama sekali Tuan, Anda tidak menyulitkanku," ujar Nabi Khidir. Akhirnya sang majikan mulai menyuruh Nabi Khidir untuk memindahkan batu. Setelah memberikan perintah, ia pun keluar dari rumahnya untuk menyelesaikan suatu urusan. Beberapa jam kemudian, ia kembali lagi dan melihat batu itu sudah dipindahkan. Padahal biasanya batu itu hanya bisa diangkat oleh 6 orang lebih dan menghabiskan waktu 1 hari penuh. Melihat hasil kerja Nabi Khidir, majikannya berkata, "Bagus sekali pekerjaanmu. Kamu telah melakukan pekerjaan yang aku kira kamu tidak dapat melakukannya." Suatu hari saudagar itu berniat untuk melakukan perjalanan jauh. Ia pun memberikan kepercayaan kepada Nabi Khidir untuk menjaga rumah dan keluarganya. Nabi Khidir kembali meminta sesuatu untuk dikerjakan, namun majikannya tidak mau memberatkannya. Nabi Khidir kembali memaksa dan akhirnya ia pun diberi pekerjaan. "Pecahkan batu-batu yang tempo hari kamu pindahkan, karena aku ingin membuat rumah," perintah sang majikan. Setelah melakukan perjalanan dan kembali ke rumah, sang majikan sangat terkejut tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir.
Ia tak hanya memecahkan batu bata, tetapi juga membuat rumah yang besar dan megah. Maka sang majikan bertanya, "Demi kebesaran Allah, aku bertanya kepadamu, siapakah dirimu sebenarnya?" Nabi Khidir menjawab, "Kamu bertanya kepadaku atas nama Allah. Padahal pertanyaan yang diajukan kepadaku atas nama Allah sebelum ini telah membuatku menjadi seorang budak. Namun aku tetap akan menjawab pertanyaanmu. Aku adalah Nabi Khidir." Sang majikan spontan terkejut mendengarnya. "Maafkan aku, wahai Nabiullah, aku telah memberikan pekerjaan yang berat kepadamu, karena aku tidak tahu siapa engkau sebenarnya," ujar sang majikan. "Tidak apa-apa, kamu telah baik terhadapku selama ini, dan juga telah membuatkan tempat yang teduh untukku," balas Nabi Khidir. "Wahai Nabiullah, berikanlah aku hukuman atas ketidaktahuanku, atau apakah aku boleh mengganti hukuman dengan memerdekakan engkau?" tanya sang majikan. "Aku senang jika kamu membebaskan aku, agar aku dapat menyembah Allah setiap waktu," ujar Nabi Khidir. Maka sang majikan pun segera membebaskan Nabi Khidir. Kisah ini terdapat dalam kitab Kisah-Kisah Para Nabi karya Ibnu Katsir. Kisah berikutnya adalah Nabi Khidir menelan bukit. Dalam kisah tersebut, Nabi Khidir menceritakan bahwa beliau mendapatkan 5 perintah dari Allah ketika tidur. 5 perintah tersebut bukanlah perintah sembarangan dan tentu saja harus dilaksanakan. Ketika dalam keadaan tidur, Nabi Khidir bermimpi bahwa Allah memerintahkannya untuk berjalan ke arah barat. Tidak cukup sampai di sana, Allah juga memerintahkan beliau untuk melakukan 5 hal terkait peristiwa yang akan ditemui sepanjang perjalanan. Perintah tersebut adalah: yang pertama, makanlah apa yang engkau lihat. Yang kedua, sembunyikan apa yang engkau temukan. Yang ketiga, terimalah apa yang datang padamu. Keempat, jangan kecewakan yang datang kepadamu. Dan yang kelima, larilah engkau dari apa yang ditemui. Karena itu merupakan perintah langsung dari Allah, maka keesokan harinya Nabi Khidir melaksanakannya. Ia kemudian berjalan ke arah barat. Dalam perjalanannya yang cukup panjang tersebut, Nabi Khidir alaihissalam melihat sebuah bukit. Namun ia kemudian merasa bingung, karena perintah pertama dari Allah adalah makanlah apa yang pertama engkau temui. Akhirnya beliau berkata, "Aku diperintahkan untuk memakan apa yang aku temui, tapi ini sungguh mustahil." Hingga pada akhirnya beliau mendekati bukit tersebut. Namun ternyata Allah berkehendak lain. Terjadilah sebuah keajaiban. Bukit yang tadinya besar dan luas tersebut tiba-tiba mengecil hingga hanya menjadi sebesar roti. Kemudian ia pun segera mengambil dan memakannya. Ternyata rasanya lezat seperti madu. Setelah itu, di tengah perjalanan, dirinya kembali bertemu dengan mangkok berbentuk emas. Sesuai dengan perintah kedua, yakni untuk menyembunyikan apa yang ditemui. Maka Nabi Khidir sesegera mungkin menggali tanah untuk menyembunyikan mangkok emas tersebut. Namun ternyata sebuah keanehan kembali terjadi. Mangkok emas yang tadi ditanamnya itu bisa bergerak dan keluar dari tanah seperti sedia kala. Bahkan hal ini terjadi beberapa kali. Nabi Khidir lantas tidak menghiraukan mangkok emas tersebut. Beliau pun kembali melanjutkan perjalanannya. Tidak berapa lama, ada seekor burung kecil yang datang menghampirinya. Burung kecil tersebut meminta perlindungan Nabi Khidir dari kejaran seekor burung elang. Nabi Khidir teringat dengan pesan Allah yang ketiga, yaitu terimalah apa yang datang padamu. Maka dari itu dirinya menyimpan burung tersebut di balik bajunya. Namun tidak lama setelah itu datanglah seekor burung elang yang kelaparan. Burung elang tersebut bertanya, "Apakah Tuan melihat seekor burung yang tengah berlari? Aku didera lapar.
Jika melihatnya, tolong beritahukan kepadaku. Teringat akan pesan yang keempat, yaitu jangan kecewakan yang datang kepadamu, penuhi hajatnya. Hal inilah yang membuat Nabi Khidir merasa kebingungan, sebab di satu sisi dirinya kasihan jika harus melepaskan burung kecil untuk jadi santapan burung elang. Akhirnya ia mendapatkan ide. Nabi Khidir membuat sebuah kesepakatan dengan burung kecil dan juga burung elang. Kesepakatannya yaitu beliau hendak memotong bagian tubuh burung kecil untuk diberikan kepada burung elang, dan keduanya pun sepakat. Lalu beliau memberikan potongan daging kecil tersebut kepada burung elang. Setelah menyantap makanannya, burung elang ini pun pergi. Kemudian burung kecil yang tadi disimpan akhirnya dilepaskan. Nabi Khidir pun kembali melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, Nabi Khidir melihat seongkok bangkai. Perintah kelima menyatakan bahwa dirinya harus meninggalkan apa yang ditemui. Akhirnya beliau bergegas pergi dan mencari tempat untuk istirahat. Dan pada malam harinya, ia berdoa meminta petunjuk atas hikmah di balik peristiwa yang sudah dialaminya tersebut. Dalam tidurnya, ia kembali bermimpi. Yang pertama, bukit yang engkau makan itu sejatinya adalah amarah. Pada mulanya tampak besar, tetapi pada akhirnya jika bersabar dan menahannya, maka marah itu pun akan menjadi lebih kecil, akan menjadi lebih manis daripada madu. Yang kedua, ketika dirinya menyembunyikan mangkok emas tapi tak pernah berhasil, sejatinya itu adalah amal kebaikan. Walaupun disembunyikan, maka ia tetap akan tampak juga. Yang ketiga, ketika datang burung kecil untuk meminta tolong, sejatinya adalah jika sudah menerima amanah seseorang, maka janganlah kamu khianat kepadanya. Yang keempat, saat ia didatangi burung elang, itu mengandung makna jika orang meminta kepadamu, berusahalah membantunya, meski sejatinya engkau tengah ada suatu kepentingan. Dan yang kelima, bangkai bau busuk yang ia temui sejatinya itu ialah ghibah atau menceritakan hal seseorang. Maka larilah dari orang-orang yang sedang duduk berkumpul membuat ghibah. Itulah kisah Nabi Khidir dan perintah menelan bukit. Kisah berikutnya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari bertemu Nabi Khidir. Peristiwa ini terjadi ketika Hasyim Asy'ari masih muda. Saat itu beliau sedang mondok di pesantren miliknya Mbah Khalil Bangkalan. Suatu hari di pesantren Mbah Khalil hujan mulai turun dengan derasnya. Meski demikian, masih ada saja tamu yang ingin berkunjung ke pesantren Mbah Khalil. Ketika Mbah Khalil sedang duduk bersama para santrinya, terlihat dari kejauhan ada seorang kakek yang ingin bertamu ke tempat Mbah Khalil. Kakek tersebut kakinya lumpuh dan berjalan terseok-seok di tengah guyuran hujan. Melihat hal itu, Mbah Khalil segera tanggap. Beliau kemudian berkata kepada muridnya, "Adakah di antara kalian yang mau menggendong dan membawa tamuku di luar sana itu?" tanya Mbah Khalil. "Biar saya saja, Yai," jawab Hasyim Asy'ari mendahului teman-temannya. Ia pun bergegas keluar menembus hujan yang semakin deras dan menghampiri orang tua itu. Tanpa pikir panjang, Hasyim Asy'ari langsung menggendongnya dan membawanya ke hadapan Mbah Khalil. Dengan penuh hangat, Mbah Khalil menyambutnya. Mereka berdua terlihat sangat akrab, layaknya dua sahabat lama yang baru bertemu. Di antara keduanya terjadi dialog empat mata yang cukup serius. Tidak berapa lama, rupanya percakapan mereka telah selesai. Mbah Khalil kembali mendatangi santri-santrinya untuk meminta bantuan lagi. "Siapa di antara kalian yang mau membantu orang tua ini untuk kembali pulang?" tanya Mbah Khalil. "Biar saya saja, Yai," jawab Hasyim Asy'ari. Dengan penuh rasa takdim, Hasyim Asy'ari menggendong tamunya dengan hati-hati sesuai perintah gurunya. Setelah Hasyim Asy'ari dan tamu tua itu pergi, Mbah Khalil berkata kepada santri-santrinya yang lain, "Wahai santri-santriku, saksikanlah
bahwa ilmuku telah dibawa santri itu. Maksudnya adalah Hasyim Asy'ari. Dan ternyata yang digendong oleh Hasyim Asy'ari adalah Nabi Khidir yang bersilaturahmi kepada Mbah Khalil. Hasyim Asy'ari akhirnya yang kemudian mewarisi keilmuan Syekhuna Khalil Bangkalan. Ada kisah menarik lain antara Mbah Khalil dan Nabi Khidir. Saat itu Mbah Khalil sedang menemui tamu-tamunya di ruangan depan. Mereka terlihat asik mengobrol dengan ditemani secangkir kopi. Lalu datanglah seorang gembel lusuh sambil menuntun seekor anjing. Ia masuk ke dalam ruangan depan di mana Mbah Khalil dan para tamunya sedang berkumpul. Sontak saja semua tamu pada heran bercampur geram. Apalagi si gembel masuk tanpa salam, tanpa bicara, dan juga tanpa izin. Tiba-tiba orang gembel itu menyeruput kopi milik Mbah Khalil hingga tinggal ampasnya saja. Terlihat juga ingus yang keluar dari hidung pengemis itu. Dan Mbah Khalil sama sekali tidak marah. Justru Mbah Khalil tampak merubah posisi duduknya seperti posisi duduk orang yang sedang sholat. Telapak tangannya menyatu di atas paha. Kepalanya menunduk tak berani menatap muka si pengemis. Beberapa tamu segera bangkit bermaksud untuk mengusir orang gembel ini, tapi segera dicegah oleh Mbah Khalil dengan isyarat tangannya. Beberapa saat suasana hening, Mbah Khalil tetap menunduk. Tamu yang ada di ruangan itu tak satupun ada yang berani bersuara. Sampai kemudian si pengemis berlalu tanpa sepatah kata pun. Setelah gelandangan itu pergi, Mbah Khalil membuka suara. Siapa yang mau meminum kopi bekas tamuku tadi? Tentu saja tak seorang pun yang mau, karena kopi itu bekas diminum oleh seorang gembel dengan ingus menempel di bawah hidungnya. Sungguh sangat menjijikan. Baiklah, kalau begitu biar aku saja yang menghabiskan, kata Mbah Khalil sambil meminum sisa kopi di cangkir. Semua tamu semakin terheran-heran. Belum habis rasa penasaran para tamu, kemudian Mbah Khalil kembali berkata, "Tahukah sampean semua siapa tamu barusan? Dia adalah Nabi Khidir." Mendengar hal itu, spontan para tamu berebut sisa kopi yang tinggal cangkirnya itu. Bahkan ada yang berebut untuk mencuci cangkirnya, sekedar untuk ngalap berkah dari kesalehan Nabi Khidir. Mbah Khalil pun tersenyum dengan tingkah para tamunya ini. Kisah berikutnya adalah Nabi Khidir dan Gusmi. Suatu ketika, Gusmi pernah dimintai pertolongan oleh salah seorang santrinya agar dipertemukan dengan Nabi Khidir. Gusmi kemudian mengajak santrinya ini mancing di sungai sejak sore hari. Setelah lewat tengah malam, suasana sangat dingin dan angin bertiup sangat kencang. Tiba-tiba ada seorang kakek tua penjual es lilin. Ia menghampiri santri Gusmi sambil menawarkan es. Karena sudah sangat kedinginan, santri itu terus menolak, walau penjual itu berulang kali menawarkan kepada dirinya. Setelah penjual es itu pergi, Gusmi menghampiri santrinya. "Sudah berbicara dengan Nabi Khidir?" tanya Gusmi. "Nabi Khidir? Mana Nabi Khidir? Dari tadi tidak ada orang, yang ada malah penjual es," jawab santrinya. "Ya itu tadi Nabi Khidir, dia datang menyamar sebagai penjual es," kata Gusmi menjelaskan. Santri itu kemudian mencoba berlari mengejar penjual es itu, tetapi sudah hilang entah kemana. Kisah selanjutnya adalah seorang pemuda mendapat ijazah dari doa Nabi Khidir. Dikisahkan Raja Sulaiman bin Abdul Malik pernah menyuruh menterinya agar menangkap seorang pemuda untuk dibunuh. Setelah mengetahui perintah raja itu, pemuda yang dicari tadi segera melarikan diri. Pemuda itu lari ke kampung lain. Setibanya di kampung tersebut, ternyata orang-orang di sana tengah mencarinya untuk dibunuh atas perintah raja. Si pemuda semakin ketakutan. Kemudian ia pun lari lagi ke kampung yang lain. Di kampung itu juga rupanya orang-orang di sana tengah mencari dirinya. Terpaksa si pemuda kembali meninggalkan kampung tersebut.
Begitulah seterusnya. Ia selalu melarikan diri dengan cara berpindah-pindah kampung. Karena sudah merasa letih dengan pelariannya, si pemuda akhirnya berinisiatif untuk pergi ke negeri di luar wilayah kekuasaan Raja Sulaiman. Dan sekarang dia sudah sampai di satu padang pasir yang amat luas, di mana di tempat itu tidak ada pohon yang tumbuh, tidak ada air dan makanan apapun. Bahkan di tempat itu terlihat seperti tanah yang tidak pernah diinjak oleh manusia. Tiba-tiba matanya tertuju kepada seorang lelaki yang tengah melakukan sholat. Yang membuatnya heran, di sekitar lelaki itu tidak ada tunggangan ataupun perbekalan yang dibawanya. Dia begitu penasaran ingin mendekati lelaki itu, tetapi tidak jadi karena ketakutan. Dalam hatinya berbisik, "Ini manusia atau jin?" Karena penasaran, akhirnya si pemuda memberanikan diri mendekatinya. Ketika si pemuda hendak menyapanya, lelaki itu memandang ke arahnya dan berkata, "Benarkah Sulaiman bin Abdul Malik yang membuatmu ketakutan, sehingga engkau sampai tersesat ke tempat ini?" Spontan pemuda itu terkejut. Bagaimana mungkin lelaki tersebut bisa tahu tentang dirinya? "Betul, Tuan," jawab si pemuda. Lelaki itu kembali berkata, "Mengapa engkau tidak membuat benteng dalam dirimu?" Si pemuda balik bertanya, "Benteng apa maksudnya, Tuan?" Lelaki itu lalu berkata, "Bacalah zikir ini." Setelah memberikan ijazah wirid tersebut, tiba-tiba lelaki misterius itu langsung menghilang. Sejak saat itu, si pemuda selalu mengamalkannya seusai menunaikan sholat 5 waktu. Berkat amalan yang diberikan lelaki misterius, si pemuda tak lagi merasakan takut. Dan berita tentang perintah penangkapan dirinya seketika mereda seolah tak pernah ada. Beberapa bulan kemudian, rasa rindu terhadap keluarga dan kampung halaman mulai menghinggap pada diri si pemuda. Ia pun lantas berniat pulang ke kampung halaman untuk berkumpul kembali dengan keluarganya. Setibanya di kampung halaman, sama sekali tidak ada penangkapan dirinya. Ia kini tak lagi menjadi buronan sang raja. Pada suatu waktu, di mana rakyat biasa diperbolehkan berjumpa dengan Raja Sulaiman, si pemuda pun masuk ke istananya. Melihat kehadiran pemuda tersebut, sang raja terus menatapnya, seolah ada yang hendak dikatakan. Kemudian Raja Sulaiman bin Abdul Malik mendekatinya dan berbisik kepada si pemuda, "Kamu telah menyihirku." Dengan tenang si pemuda menjawab, "Saya sama sekali tidak menyihir Paduka, dan saya tidak pernah belajar ilmu sihir. Saya juga tidak akan menyihir Paduka." Raja Sulaiman kembali berkata, "Tapi kenapa aku tiba-tiba menyayangimu? Padahal sebelumnya aku sangat marah kepadamu, sampai aku bertekad untuk membunuhmu. Rasanya kerajaanku ini tidak sempurna kalau tidak membunuhmu. Tetapi setelah melihat wajahmu tadi, aku langsung begitu sayang kepadamu. Sekarang ceritakan secara jujur, amalan apa yang kau lakukan?" tanya Raja Sulaiman. Lantas si pemuda menceritakan pengalamannya, termasuk bertemu lelaki misterius yang memberinya amalan zikir. Mendengar yang demikian, Raja Sulaiman bin Abdul Malik bertanya, "Tahukah kamu siapa lelaki misterius itu?" Si pemuda menjawab, "Saya tidak tahu, Paduka." Raja Sulaiman lalu memberitahu, "Demi Allah, dialah Nabi Khidir. Engkau telah bertemu dengan Nabi Khidir. Bahkan ia memberikan amalan zikir kepadamu." Akhirnya Raja Sulaiman bin Abdul Malik memaafkan segala kesalahannya dan menyayanginya. Kisah ini diceritakan oleh Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani. Kisah berikutnya adalah Nabi Khidir tidak mengetahui kewalian seseorang. Syekh Maulana Muhammad Zakaria menceritakan, suatu ketika ada seorang wali abdal bertanya kepada Nabi Khidir,
apakah Nabi Khidir pernah melihat seorang wali yang lebih tinggi martabatnya daripada dirinya? Nabi Khidir menjawab, "Ya, aku pernah melihatnya." Nabi Khidir menceritakan bahwa dirinya ketika itu sedang berada di Masjid Nabawi Madinah. Ia melihat seorang ahli hadis, yakni Imam Abdul Razak, sedang menyampaikan ilmu hadis. Banyak sekali orang yang berkumpul untuk mendengarkan hadis yang dibacakannya. Namun di salah satu pojok masjid, ia melihat seorang pemuda yang duduk bersandar sambil meletakkan kepalanya di atas lututnya. Nabi Khidir kemudian mendekat dan bertanya kepada pemuda itu, "Apakah engkau tidak melihat di sana ada suatu kumpulan manusia sedang mendengarkan hadis-hadis Rasulullah? Mengapa engkau tidak duduk bersama mereka?" Tanpa mengangkat kepalanya dan tanpa menoleh kepada Nabi Khidir, pemuda itu berkata, "Mereka mendengarkan hadis hanya dari seorang hamba Allah. Sedangkan aku mendengarkan hadis langsung dari Zat yang memberi rizki." Lalu Nabi Khidir berkata kepadanya, "Apabila ucapanmu benar, katakan, siapa aku ini?" Pemuda itu menoleh kepada Nabi Khidir dan berkata, "Kalau firasatku benar, engkau adalah Nabi Khidir." Kemudian Nabi Khidir melanjutkan perkataannya. Dari kejadian itu, ia pun mengetahui bahwa ada sebagian wali Allah yang karena ketinggian martabatnya sampai-sampai Nabi Khidir tidak mengenalnya. Kisah selanjutnya adalah Syekh Magelung dan Nabi Khidir. Syekh Magelung terkenal akan kesaktiannya. Rambutnya yang panjang menjadi ciri khas beliau. Namun rambutnya ini tidak ada yang bisa memotongnya. Suatu hari, Nabi Khidir mendatangi Syekh Magelung dan memerintahkannya untuk mencari Sunan Gunung Jati. Syekh Magelung yang mendapat petunjuk dari Nabi Khidir ini bergegas untuk pergi mengembara mencari Sunan Gunung Jati. Nabi Khidir juga memerintahkan Syekh Magelung untuk berguru thariqah pada Sunan Gunung Jati. Dari petunjuk Nabi Khidir juga bahwa Sunan Gunung Jati adalah satu-satunya orang yang dapat memotong rambutnya. Syekh Magelung pun memulai perjalanan dan melangkahkan kaki untuk melakukan pengembaraannya. Banyak sekali ulama dan juga orang-orang yang dianggap sakti. Namun anehnya, setiap Syekh Magelung bertemu dengan mereka, Syekh Magelung mendengar sebuah pernyataan yang hampir sama. Mereka mengatakan bahwa merekalah yang seharusnya berguru kepada Syekh Magelung. Syekh Magelung menjadi bingung bukan kepalang. Pasalnya sudah jauh-jauh berjalan belum juga menemukan Sunan Gunung Jati. Syekh Magelung merasakan gundah. Bahkan terbesit dalam pikirannya bahwa dia harus pulang lagi. Namun Syekh Magelung teringat kembali apa yang disampaikan oleh Nabi Khidir supaya mencari seorang guru mursyid bagi dirinya. Syekh Magelung mencoba menghibur diri bahwa dia masih dalam perjuangan untuk mencari guru sejatinya. Dikisahkan perjalanan Syekh Magelung sudah sampai hingga Selat Malaka. Dia dikagetkan dengan suara sapaan orang yang berada di belakangnya. Orang tersebut seakan tahu apa yang dialami Syekh Magelung. "Maaf Tuan, apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" tanya Syekh Magelung. "Barangkali iya, barangkali tidak. Namaku Resi Purba," jawab orang berpakaian serba putih itu. "Kalau nama saya adalah Sam Arifin Tuan," timpal Syekh Magelung. "Kenapa kamu kelihatan bingung? Sepertinya ada yang kamu cari." "Benar Tuan, saya sedang mencari keberadaan guru saya," jawab Syekh Magelung. Orang berjubah itu malah tertawa mendengar jawaban tersebut. Syekh Magelung keheranan dibuatnya, sebab menurutnya tidak ada yang lucu dari jawabannya. "Pergilah ke Pulau Jawa, carilah orang yang akan membawa kebajikan dari seluruh wali," ucap Sang Resi Purba menyarankan. Setelah memberikan petunjuk itu, orang yang berpakaian putih yang tidak lain adalah jelmaan Nabi Khidir langsung menghilang. Syekh Magelung dengan rasa penasaran yang menggunung
tidak membuang-buang waktu lagi dan bergegas agar segera sampai di Pulau Jawa. Tepat malam Jumat Kliwon, Nabi Khidir datang lagi dan menyebut nama wali yang harus ditemui Syekh Magelung, yang ternyata namanya adalah Sunan Gunung Jati. Akhirnya perjalanan Syekh Magelung tidak sia-sia. Dia berhasil bertemu dengan Sunan Gunung Jati. Benar saja, rambutnya yang selama ini panjang dan tak ada yang mampu memotongnya, kini mampu dipotong oleh Sunan Gunung Jati. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.